Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Im Moment befinde ich in Indonesien. Mein Name ist Andi Ahmad Junirsa. Ich bin ein Imam bei dem indonesischen islamischen Verein in Österreich, in Wien. Und ich besuche jetzt Hauptquartier des indonesischen Moscheerat in Jakarta. Und bei mir hier der stellvertretende Vorsitzende Generalleutnant Shafruddin. Er war auch ein Minister, also er war Minister zu bürokratischer Reform und Staatsapparat im 2018 bis 2019. Und er ist zurzeit der Vizepräsident der Malai-Islamischen Welt. Und dann werde ich dieses Interview auf unsere Bahasa, auf Indonesisch durchführen. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shafruddin. Alhamdulillah bisa berkesempatan untuk datang di kantor pusat Dewan Masjid Indonesia, Pak. Bisa Bapak sampaikan mengenai perkembangan Islam di Indonesia dan untuk kita pelajari di Austria dan juga di Eropa bagaimana perkembangan Islam di Indonesia dan apa yang dapat kita ambil pelajaran, apa yang bisa kita ambil. Ya. Terima kasih Pak. Ya, di Indonesia itu sebuah negara yang besar yang berjumlah penduduknya 273 juta jiwa, ya, di mana penduduk mayoritasnya adalah beragama Islam. Ya. 88% masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia itu beragama Islam, yaitu 193 juta jiwa. Ya. Hanya 12% yang tidak beragama Islam. 12%-nya itu terdiri pada 5 agama lain, yaitu Katolik, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, sedangkan yang lainnya adalah beragama Islam. Ya. Agama Islam Indonesia adalah agama Islam yang sangat toleran, ya, dan plural. Kenapa plural? Karena terdiri daripada suku-suku dan berbagai macam bangsa-bangsa dan ras, dan termasuk bahasa. Tapi agamanya satu, yaitu agama Islam. Kemudian banyak strata atau kehidupan masyarakat, ya, yang mencerminkan bahwa Islam Indonesia itu adalah agama yang sangat toleran. Banyak strata fakta kehidupan masyarakat. Nah, contoh yang paling sederhana, 6 agama diakui di Indonesia. 8 agama yang paling besar, 88%. 5 lagi agama yang juga diakui tapi minority. Ya. Hanya beberapa persen, ada yang hanya 2%, ada 1%, ada 0,3%. Tapi Indonesia sangat menghormati agama-agama lain selain Islam. Contoh paling sederhana, di Indonesia agama-agama, hari-hari besar agama di Indonesia itu dijadikan hari libur nasional. Apa namanya? Christmas, Paskah. Kalau Hindu itu adalah Galungan, Kuningan, ya. Kemudian Waisak dan sebagainya. Imlek, Cap Gome, ya, itu libur semua. Itu di luar agama Islam. Ya. Jadi sama perlakuannya. Jadi orang Hindu yang mayoritas hampir 100% itu berada di Bali, dan orang daerah Aceh, Sumatera Barat, dan beberapa daerah-daerah di Indonesia yang tidak ada agama Hindunya, itu juga libur. Ya. Libur hari-hari besar agama Hindu. Saya contohkan. Itu adalah bentuk empati kepada
keluarga kita yang beragama Hindu misalnya. Nah, bentuk empati dan bentuk toleransi yang sangat tinggi. Itulah sifat toleransi. Itu contoh paling sederhana. Saya belum berbicara tentang kehidupan sehari-hari, bagaimana kehidupan gotong royong membantu satu sama lain. Jadi hari besar saja. Apalagi hari besar umat Nasrani, baik itu Katolik maupun Kristen. Itu semua dirayakan oleh umat Islam Indonesia. Ya, Nah, itu. Ya. Itu salah satu gambaran. Saya melihat juga contoh Masjid Istiqlal dekat dengan katedral, Pak. Ya. Bagaimana Bapak bisa mengomentari Iya, ini? Istiqlal adalah berselamat di karet. Bahkan sekarang ada terowongan yang dibikin oleh pemerintah yang namanya terowongan silaturahim, ya, atau terowongan communication atau communication of religion, ya, terowongan yang menyambungkan berada di basement 2 antara Istiqlal dan katedral. Ya. Jadi itu bisa saling berhubungan antara pengurus katedral dan pengurus Istiqlal, dan ada joint of parking. Jadi pada hari-hari besar, pada misa, pada hari Minggu yang dilakukan oleh katedral, itu parkirnya di halaman Masjid Istiqlal. Ya. Karena kenapa? Istiqlal lebih luas parkirnya, dan itu memang sudah disiapkan lahan parkir para jamaah yang akan beribadah di katedral. Ini bentuk toleransi yang Ya, indah ya, Pak Wakil Ketua Umum. Ya. Bagaimana Bapak melihat pengelolaan Islam di Indonesia, Pak, dengan jumlah penduduk yang besar, jumlah penduduk Muslim yang besar? Iya. Bagaimana Dikelola secara bottom up, ya, tidak top down. Tempat-tempat ibadah dikelola secara bottom up. Dan Indonesia satu daripada 2 negara di dunia tempat ibadahnya dikelola secara bottom up, yaitu dikelola oleh masyarakat, komunitas, tidak dikelola oleh pemerintah, apalagi negara. Nah, satu lagi adalah Pakistan. Yang lain tempat ibadah negara-negara maupun mayoriti Islam di dunia ataupun minoriti itu dikelola secara top down, tidak bottom up. Tapi Indonesia dikelola secara bottom up. Bottom up. Terima kasih, Pak. Kemudian bagaimana Bapak melihat keislaman masyarakat Indonesia, Pak, sebagai pimpinan Dewan Masjid Indonesia? Bagaimana keislaman masyarakat Indonesia apakah sudah terinternalisasi dalam kehidupannya? Ya. Yang pertama tadi saya sudah singgung banyak tentang toleransi kepada agama-agama lain. Kemudian secara internal jauh sangat terinternalisasi dalam kehidupannya sehari-hari. Ya. Pola hidup masyarakat, khususnya yang beragama Islam, mencerminkan agamanya. Ditandai dengan kehidupan sehari-hari, baik itu yang bekerja di pemerintahan, di swasta, maupun yang bekerja mandiri. Ya. 5 waktu jarang umat Islam meninggalkan. Ada 1 juta masjid yang ada di Indonesia, dan masjid yang terbanyak di dalam suatu negara adalah di Indonesia. Ya. Dibandingkan dengan 17 negara Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara, masih banyak masjid di Indonesia. Ya. Luar biasa. Ya. 17 negara Timur Tengah dan Afrika Utara yang beragama Islam tidak sampai 1 juta masjidnya. Tapi Indonesia 1 juta masjid yang ada di Indonesia. Ya. Ini mungkin juga hubungannya dengan tadi pola bottom up itu ya, Pak ya. Dengan begitu masyarakat partisipatif dalam hal ini. Ya, partisipatif. Karena hari besar umat Islam di Indonesia itu hari kerja nasional. Beda di negara-negara Islam, di negara Timur Tengah, di negara Afrika. Hari besar umat Islam, mingguannya itu hari Jumat, itu libur. Nah, kalau di Indonesia tidak libur. Justru hari kerja. Justru hari ibadah umat Katolik dan Kristen itu berlibur. Ya. Sabtu dan Minggu. Ya. Tapi di hari Jumat tidak. Itulah yang membuat masjid menjamur dibangun di Indonesia. Karena ada masjid perkantoran, ada masjid
komunitas dan sebagainya. Terutama perkantoran, masjid, sekolah, di mana-mana dibangun. Di mall-mall Ya, juga, di Pak. mall-mall, di sekolah. Iya. Karena hari Jumat orang bersekolah. Iya, betul. Nah, kalau di negara Islam hari Jumat tidak sekolah. Nah, makanya berlibur ke masjid. Nah, itulah kira-kira gambaran daripada kondisi keislaman di Indonesia. Satu lagi mungkin Pak Wakil Ketua Umum, pesan-pesan untuk kaum muslimah Indonesia yang ada di Austria, Pak. Pesan saya kepada saudara-saudara, saudara-saudari sekalian, umat Islam yang berada di Austria, ya, dimanapun berada, ya, sebagai umat yang minoritas, ya, berada di suatu negara yang agama lain yang mayoritas. Ya. Yang pertama adalah prinsip Islam yang toleran yang saya sampaikan. Ya. Di Indonesia adalah Islam sangat toleran kepada agama lain, walaupun itu minority. Ya. Oleh karena itu, saya harusnya kawan-kawan sekalian yang berada di Australia, apalagi minoritas, tentu harus lebih toleran kepada yang mayoritas. Sehingga kita bisa hidup berdampingan, rasa toleransi kita bangun dengan baik sebagai masyarakat yang minority, agama yang minority, sehingga kita akan dapat timbal balik daripada masyarakat yang mayoriti, yang religionnya yang mayoriti kepada kita. Jadi kita harus tahu diri, ya. Harus lebih toleran daripada orang-orang yang beragama lain, yang lebih mayoritas. Itu pesan yang paling utama dari saya. Hiduplah yang rukun, gotong royong, saling membantu, jaga uhuwa Islamiyah, uhuwa wataniyah, dan uhuwa insaniyah. Jadi ini akan mencakup semua aspek kehidupan, baik itu hidup dalam suatu bangsa maupun rukun dalam suatu agama, dimanapun kita berada. Terima kasih banyak Pak, Bapak Wakil Ketua Umum, dan sebelum kita tutup, kami ingin mendengarkan pesan Bapak untuk kaum muslim dan muslimah di Eropa, Pak. Iya. Bagaimana kita melihat ke depan, memandang ke depan, visi global Pak untuk persatuan umat, untuk kebangkitan muslim dan muslimah, kebangkitan Islam ke depan. Ada pesan-pesan Pak? Iya, yang pertama, umat Islam dimanapun di dunia kiblatnya satu, yaitu Ka'bah yang ada di Timur Tengah, di Saudi Arabia. Semua umat Islam di dunia ini kalau melaksanakan ibadah sholat, menyembah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menghadapnya di satu titik. Salah satu cerminan ataupun keunggulan daripada umat Islam dimanapun berada. Dari barat menghadapnya ke timur, dari timur menghadapnya ke barat, dari utara menghadapnya ke selatan, dari selatan menghadapnya ke utara, ke satu titik. Islam adalah satu kesatuan yang utuh di muka bumi ini. Sekarang umat Islam di dunia ini, Muslim in the world around 2 billion, 2 miliar umat Islam di muka bumi ini. Tapi akidahnya satu, cara menyembahnya satu, bahasa yang dipakai untuk menyembah Tuhannya satu. Nah, oleh karena itu, pesan saya kepada seluruh umat Islam di dunia, kita harus bersatu, tidak boleh terpecah-pecah. Karena kiblat satu, menyembahnya satu, bahasa untuk dipakai untuk menyembah, bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Tuhan. Nah, itu pesan saya. Terima kasih banyak Bapak Wakil Ketua Umum, Bapak Komjen Purnawirawan Dr. Syafruddin. Terima kasih.